Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad beserta keluarga yang senantiasa kita harap barokah doanya. Tak lupa kepada segenap jamaah istighosah, majlis qiyamul lail, dan semua teman-teman santri kesemuanya rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul lagi di majlis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul kita yang seperti ini dicatat amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi ngendika, la yara wajhi salasatun. Kelak di hari kiamat ada 3 orang yang tidak bisa memandang wajah Kanjeng Nabi. Ada 3 orang yang tidak bisa berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Yang pertama, aqul walidain, orang yang berani kepada orang tua. Yang kedua, wadharikus sunnati, orang yang meninggalkan sunnah Nabi, bahkan membid'ahkan kesunahan atau ajaran Kanjeng Nabi. Tahlil bid'ah katanya, enggak salah, enggak mengerjakan, malahan sampai mengharamkan. Yang ketiga, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alaiha, yaitu ketika nama Kanjeng Nabi disebut, orang itu tidak membaca sholawat pada Kanjeng Nabi. Maka kalau mendengar nama Kanjeng Nabi disebut, harus membaca sholawat pada Kanjeng Nabi. Karena apa? Supaya bisa melihat wajah Kanjeng Nabi kelak di hari kiamat. Kalau bisa melihat wajah Kanjeng Nabi, sudah barang pasti orang tersebut yakni dicatat orang yang beruntung, orang yang selamat. Masyarul hadirin rahimakumullah. Mari kita melanjutkan pengajian kitab Durratun Nasihin terkait kegiatan besok, terkait acara besok, yaitu sholat taubat. Dan juga semalam juga pernah disinggung terkait menangis yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menangis masalah dosa, menyesali tentang dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, monggo kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam yaqul inna likulli da'in dawaun wa dawa'ud dunubi al istighfar. Dawuh Kanjeng Nabi yang diriwayatkan dari sahabat Abi Dzarrin, setiap penyakit itu pasti ada obatnya, itu pasti. Apa itu obatnya dosa? Wadawa udunub al istighfar, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah. Itu obatnya dosa. Jadi kalau dosa kita biar selesai di hadapan Allah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi, ini Kanjeng Nabi, nggih. Dalam sehari semalam beliau itu istighfar dan tobat kepada Allah sebanyak 100 kali, mi'ata marrah. Tubu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. 100 kali Kanjeng Nabi dalam sehari semalam tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki Kanjeng Nabi. Kemarin sudah diterangkan, Kanjeng Nabi itu gak punya dosa gampangannya.
cara melakukan dosa pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi masih mengakui kalau dirinya manusia. Maka apa salahnya kata Kanjeng Nabi sebagai manusia harus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan contoh kepada umatnya. Kanjeng Nabi yang tidak berdosa sehari semalam tobatnya 100 kali. Nah kita umatnya Kanjeng Nabi kalau tidak niru Kanjeng Nabi paling tidaklah sehari semalam 1 kali. Paling tidak. Paling tidaklah seminggu sekali. Paling tidak sebulan sekali. Paling tidak setahun sekali. Ya kayak sekarang ini. Kita baru tobat. Itu kalau besok hadir. Tobatan. Niat tobat kepada Allah. Kalau besok nggak hadir ya udah setahun nggak pernah tobat. Lantas berapa dosa kita yang kita lakukan dalam setahun kalau tidak pernah ditobati? Ngoten. Al-Faqih Al-Imam Abu Laits rahimahullah ta'ala terkait dosa. Adzambu ala wajhaini. Dosa itu ada 2 macam. Dosa yang kita lakukan itu ada 2 macam. Yang pertama dzambun fima bainaka wa bainallah wa dzambun fima bainaka wa bainal ibad. Ada kalanya yang pertama itu dosa antara kita dengan Allah. Antara manusia dengan Allah. Kita berdosa kepada Allah. Meninggalkan perintah Allah. Mengingkari perintah Allah. Apa yang dilarang dikerjakan. Ini dosa antara kita dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa antara kita sesama. Maksudnya ya sesama manusia. Seperti saya dolim ke sampean, menyakiti hati sampean. Ini dosa antara sesama. Nggih. Seperti mencuri barang sampean. Ini dosa antara sesama. Maka cara penyelesaiannya itu bagaimana? Karena setiap dosa itu pasti ada penyelesaiannya. Ada penghapusnya. Fa ammad dzambu alladzi bainaka wa bainallah. Adapun dosa antara sampean dengan Allah, antara kita dengan Allah, maka cara menghilangkannya fataubatu al-istighfar bil lisan, dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wan nadmu bil qalbi, dan menyesal dengan hati. Menyesal apa yang telah diperbuat. Gampangannya sedih terhadap apa yang kita perbuat, terhadap dosa yang kita lakukan, menyesali. Yang ketiga, wal idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulangi hal tersebut selama-lamanya. Ini yang disebut tobat. Jadi tobat kepada Allah itu satu, caranya banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, sambil menangis di hadapan Allah. Jangan malu. Nangis urusan dosa jangan malu. Terlebih kita nanti sujud kepada Allah, jangan malu. Sekeras mungkin kalau bisa. Jangan malu, anggap orang nggak ada. Nggih. Jatuh dus. Takut ekeding orang, jangan. Ya, jangan malu. Urusan menangis masalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tobat itu yang pertama yaitu banyak istighfar. Yang kedua, menyesal. Menyesal kepada Allah apa yang kita lakukan. Mungkin masih mudanya pernah mengambil barang orang. Mungkin masa remajanya pernah mengambil ayam orang, uang orang.
yakni apalah ya, banyak di waktu remaja kita, di waktu muda kita ya, kesalahan-kesalahan itu kita belajar ingat-ingat kembali, ditaubati, menyesal kepada Allah, perbanyak istighfar. Yang terakhir untuk taubat yaitu berjanji pada diri sendiri, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Wis aku gak kate ngulangi maneh. Saya gak mau mengerjakan hal itu lagi. Udah cukup sampai sekarang. Tidak akan mau mengulanginya lagi. Itu namanya taubat. Ya. Kalau sekarang istighfar kepada Allah, menyesal perbuatan itu, tapi besok masih melakukan lagi, bukan taubat itu. Kencong-ngocok ke pangeran. Ya, tahu congocok. Pesian. Cari larisan iki pesian, gorowan. Astagfirullahaladzim, meneh nyolong meneh. Saya ki astagfirullah nangis-nangis, meneh nyolong meneh. Kencong-ngocok jang pangeran. Seandainya saya jadi pangeran, seandainya entok-tok bungun. Akhirnya malam istighfar menangis setengah cowok boleh. Ya. Mungkin satu kali masih diampuni oleh Allah, dua kali masih diampuni, tiga kali awas kesini lagi. Kan gitu. Seandainya wis, anggaplah ya apa itu si fulan si A punya mangga. Ya, sampean mencuri ceret. Ya, besok bilang, maaf Pak, kemarin saya mencuri mangganya satu. Oh nggih, boten nopo-nopo. Ya, habis minta maaf besok nyuri lagi. Maaf Pak, saya mencuri mangganya lagi, nggak sengaja Pak, lapar. Oh nggih, boten nopo-nopo. Dua kali. Ya. Dua kali, awas kan telo kali lagu. Dua kali udah mulai merengis benar. Besoknya ngambil lagi. Maaf Pak, kenjak dibaliin boleh nak ya. Cak baliin boleh laku. Boleh cukup setir jong. Ya. Ini bukan tobat, minta maaf melakukan lagi, minta maaf melakukan lagi, bukan tobat. Nah, tobat itu berjanji untuk tidak mengulangi lagi selama-lama. Itu namanya tobat. Tapi setidaknya harus kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa kepada Allah, cara penyelesaiannya dengan cara tobat. Yang kedua, ada dosa antara sesama. Cara penyelesaiannya, cara menghilangkannya, yaitu amadzambu alladzi bainaka wa bainal ibad fama lam tardahum la tanfauka taubat hatta yuhaliluka. Kalau dosa antara sesama manusia, maka la tanfauka at-taubat. Tobatmu itu enggak bermanfaat. Tobatmu itu tidak dianggap. Malam tardohum, selagi kamu tidak minta ridhonya orang tersebut. Selagi kamu tidak minta maaf pada orang tersebut dan orang itu mau memaafkan sampean, itu baru dianggap tobatnya. Maksudnya tobatnya dikatakan sah. Punya dosa ke orang sampean minta ampun kepada Allah, Allah enggak akan mengampuni kalau orang tersebut belum mengampuni. Ya, misalkan saya punya salah pada orang, ya, sampean minta maaf kepada Allah, ya Allah saya tadi memukul orang itu, ya Allah ya minta maaf saya ya Allah. Gak bisa kalau orang itu belum memaafkan. Niki cara tobat kalau punya salah sesama manusia. Kalau punya salah pada manusia, kalau kita minta maaf harus menyebutkan kesalahan kita itu apa. Jangan moro-moro minta maaf tapi enggak menyebutkan kesalahannya. Nggih. Jadi misalkan saya minta maaf sama teman-teman santri, maaf ya, maaf saya minta maaf Pak, seporana Pak, seporana. Minta maaf apa ini? Lah sampean punya salah apa? Coba sebutkan. Kira-kira saya mau memaafkan apa tidak? Kalau disebutkan,
Pak maaf Pak, tadi saya pinjam sandalnya Pak, maaf Pak, tadi saya begini. Kira-kira saya mau memaafkan apa tidak? Kalau hanya sekedar minta maaf, minta sepura apa ya? Ya. Jangan-jangan ngambil uang saya banyak, sampean bilang minta maaf. Seandainya itu sampean katakan ke saya, Pak maaf, kemarin saya mencuri uang sampean sekian. Ya bebeli kan nu. Montai bebeli kok tak nyepora le. Ya. Harus disebutkan kita itu punya salah apa kepada orang. Maaf Bu, maaf Pak, saya pernah ngerasani sampean tadi begini, sampean tak jelek-jelekan begini. Kira-kira orang itu mau memaafkan tidak? Gitu. Sebutkan, sampean minta maaf itu atas salah apa? Juga kepada Allah, minta maaf atas salah apa kepada Allah? Kalau enggak punya salah ngapain minta maaf? Kan gitu. Nggih. Sebutkan kesalahannya kepada Allah. Jangan-jangan saking banyaknya salah kita sampai lupa salah yang mana ya yang mau disebutkan. Kebanyakan salah ada ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka yaitu kalau punya salah antara sesama, jangan taubat sebelum kita minta maaf kepada orangnya, sebelum orangnya mau memaafkan terhadap kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tobat, berbicara tobat, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tobat itu di sembarang tempat itu asalkan sungguhan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan umat-umat sebelumnya, umatnya Kanjeng Nabi. Enggak sembarang tempat umatnya Kanjeng Nabi itu tobat. Umatnya selain Kanjeng Nabi Muhammad tobat itu enggak sembarang tempat. Di sini diterangkan wa dzukira anna Adam alaihi salatu wasalam qala, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam berkata, innallaha ta'ala a'ta ummata Muhammadin alaihi salatu wasalam arba'a karamatin ma'atoniha. Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 kemuliaan, memberikan 4 keistimewaan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dawuh Nabi Adam. Kalau yang berkata Nabi Adam berarti umatnya Kanjeng Nabi ini masih belum ada. Kan gitu nggih. Masih belum ada. Tapi Nabi Adam sudah tahu bahwasanya kelak akhir zaman umatnya Kanjeng Nabi itu akan diberi 4 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana 4 keistimewaan itu tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya umatnya Kanjeng Nabi. Yang pertama, al-ula anna qabula taubatika Nabi Makkah wa ummatu Muhammadin alaihi salatu wassalam yatubuna fi kulli makanin fa yataqabbalullahu ta'ala taubatahum. Yang pertama, tobatku kata Nabi Adam diterima oleh Allah itu di Mekah. Nabi Adam tobat kepada Allah baru diterima di Mekah. Jadi kalau Nabi Adam beserta umatnya dan umat-umat setelah Nabi Adam, kalau enggak di Mekah enggak diterima tobatnya kepada Allah. Jadi harus ke sana, ke Ka'bah, sujud kepada Allah baru diterima tobatnya. Kalau di rumahnya enggak diterima, di masjid enggak diterima. Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yatubuna fi kulli makan, tobat dimanapun tempatnya, yataqabbalullahu ta'ala taubatahum, Allah menerima tobatnya. Ya, di sawah tobat terima bareng Gusti Allah. Ya, di sawah tobat ya diterima oleh Allah, pokok tobatnya temenan. Di rumah, di kamar, ya, di kelas, apalagi di masjid, sujud kepada Allah, tobat kepada Allah, terima tobatnya, nggak harus ke sana. Ini keistimewaannya umatnya Kanjeng Nabi. Lah seandainya kita disamakan dengan umat-umat sebelumnya, lah kalau kita harus tobat lah harus mengeluarkan uang berapa juta harus ke sana. Ini keistimewaannya umatnya Kanjeng Nabi, tobat dimanapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, keistimewaan pertama. Wa tsaniyatu
Anni kuntu labisan falamma saitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammadin yasuna uryanan fayalbisahumullahu ta'ala. Yang kedua, saya kata Nabi Adam sekali maksiat kepada Allah dalam keadaan berpakaian kuntu uryanan, langsung ditelanjangi oleh Allah. Maksiat satu kali berpakaian langsung ditelanjangi oleh Allah. Ya, langsung mencelat hilang pakaiannya. Ya. Nabi Adam berbuat dosa salah satu kali dari surga. Nggih. Dikeluarkan dari surga ya ke muka bumi, enggak punya pakaian. Langsung dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan umatnya Kanjeng Nabi maksiat berkali-kali kepada Allah dalam keadaan telanjang, tetap dia masih bisa berpakaian. Itulah keistimewanya umatnya Kanjeng Nabi. Lah seandainya kita disamakan dengan umat zaman dulu, sekali kita bermaksiat langsung mencelat celananya, langsung hilang kayak orang sakti. Ya, koploe moro hilang, kelambine moro ilang, sarunge moro ilang, ilang kebilak lebur. Ya, kalau kita maksiat kepada Allah disamakan dengan Nabiullah Adam, langsung telanjang. You langsung malu di hadapan orang kalau berbuat maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, anni lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati wa ummatu Muhammadin alaihi salatu wasallam yasunallahu wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Saya kata Nabi Adam maksiat kepada Allah langsung dipisah dengan istri. Nabi Adam mencelat kemana? Saya enggak tahu itu. Pokok dipisahlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara Nabi Adam dengan ibu Hawa. Itu puluhan tahun enggak ketemu. Langsung dipisah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita maksiat langsung pisah dari istri. Sampean mencelat ke Amerika. Si istri ada di Dampit misalnya. Enggak bisa ketemu dalam sekian tahun. Lah bagaimana? Ya. Ini keistimewanya umatnya Kanjeng Nabi. Nggih, meskipun maksiat kepada Allah berkali-kali tetap tidak dipisah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara kita dengan istri kita. Yang terakhir, warrabi'u wa ummatu warrabi'atu anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Wa ummatu Muhammadin alaihi salatu wasallam yasunallahu kharijal jannah fa yadkhulunaha idza tabu. Yang keempat, saya kata Nabi Adam, maksiat di dalam surga diusir oleh Allah. Umatnya Nabi Muhammad maksiat di luar surga masuk ke dalam surga. Itu loh hebatnya. Hebatnya umatnya Kanjeng Nabi, maksiatnya di dunia tapi masih bisa masuk ke surga. Nabi Adam udah masuk surga, maksiat di dalam surga diusir oleh Allah. Nah itu hebatnya umatnya Kanjeng Nabi. Ya kita ini, siapa lagi kalau bukan umatnya Kanjeng Nabi kita ini. Tapi ya ayo sedikit banyak bisa niru Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi? Ya monggo kita tiru supaya betul-betul menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin rahimakumullah. Sekilas apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.